Semangat pagi. Awali konten ini dengan semangat. Jadi gue mau bikin makanan viral. Ini minuman si dodol. Pokoknya viral-viral di tahun 2020. Dah. Ini pokoknya part pertamanya. Tahu kan gue mau bikin apa? Nah, bener. Tinggal goblok. Pertama pakai gula, jangan banyak-banyak, yang nonton udah manis. Tapi bohong. Terus pakai kopi, gue saranin jangan yang berampas. Nah, air transparan yang udah panas, semuanya 1:1. Nah, terus kocok sampai bego. Pakai garpu, jangan. Bego yang udah jadi kagak. Nah, terus pakai ini Mirfurter, bukan vibrator. Konsepnya emang mirip dikit. Nah, anjay, jadi pembantu mah iya, adonannya jadi nyiprat kemana-mana dodol. Bahkan kompor fruity gue ikut ternodai. Nah, karena gue anaknya pantang, menyerah, dan cerdas.com, ini gue pakai heavy cream sama kopi. Nah, alhamdulillahnya jadi. Cuma nggak mulus kayak hidup, creamnya malah jadi kasar kayak omongan gue. Pokoknya kagak worth it dah. Nah, buat part 2 nya lu komen dah gue harus bikin apa. Jadi kali ini gue mau bikin cemilan, gampang banget, tapi tidak gampangan seperti yang nonton. Yang pertama bahannya roti tawar, jangan roti Jepang. Abis itu lu tambahin mozzarella, bila tidak mampu boleh pakai quick melt. Kalau nggak mampu ya udah jangan nangis, gak apa-apa. Nah, yang penting isiannya ini teh. Dagingnya di sini gue pakai daging cornet. Nah, ini cornetnya variable karena murah, pilihan rasanya juga banyak. Nah, ini ada 4 pilihan rasa. Oke, sekarang tinggal dibuka. Apa tuh yang dibuka? Cornetnya lah. Nah, tinggal lu sendok, terus taro. Anjay, jadi. Belum lah dodol. Nah, tinggal lu tambahin telur. Telur siapa tuh men? Kalau mau lu tambahin saus-sausan, monggo. Nah, cuma ini nggak gue pakein. Buat motongnya pakai apa baik? Dah. Terus menekan. Pokoknya lu tekan aja sampai rotinya nanti rapat, nggak kayak seperti kalian. Nah, jangan menghakimi saya yang menggunakan air fryer. Bila kalian hanya mampu membeli wajan, ya sudah, goreng saja. Cuma kalau kalian mau goreng biasa, gue saranin sih pakai tepung roti. Oke, niat hati pakai saus biar cangkip, tapi malah ngecerot-cerot begini. Nggak apa-apa, Allah tahu hambanya udah berusaha. Nggak apa-apa, yang penting demi cangkip dan rasanya enak. Oke, masak-masak variable lagi bareng BH. Hela, tahu nggak persamaan cemilan ini sama kamu? Kalau ini bahannya cuma 2, kalau kamu yang nomor 2. Oke, langsung aja. Yang pertama bahannya teh roti. Rotinya yang tawar kayak hidup gua tanpa dia. Tapi bohong, gua mana ada set boy. Jangan roti Jepang. Setelah rotinya terbagi menjadi 2, seperti cintanya untuk dirimu dan juga untuk dirinya. Iya iyalah, ngapain lu diprioritasin? Nah, habis itu pecahin telur sebelah aja. Jangan dua-duanya, nanti punya lu habis. Sebenarnya gitu aja cukup, cuma karena gua mampu, di sini gua tambahin susu. Boleh lah ditambahin kaldu jamur. Tinggal dikocok. Enak. Itunya telur dadarnya jadi enak. Nah, karena kamu mampu beli margarin, di sini gua pakai butter. Sebenarnya teh kalau nanti lengket kayak gini teh cukup. Oke, rotinya tinggal ngobak di kocokan telur. Oke, habis itu tinggal goreng panggang kayak begini. Jangan lupa rotinya dibolak-balik kayak perasaan. Nah, anjrot jadi. Makannya pakai saus dan mayo bila mampu. Asli kalau telur yang gak medit kayak gue ini enak banget. Dulu gue suka dibikinin ini kalau main ke rumah temen gue. Jadi gue inget makanan sekolah, makanan aja deh yang inget. Masa kamu enggak? Ya iyalah, kamu kan gak punya siapa-siapa. Pokoknya jajanan kali ini variable. Bikinnya juga gak ribet kayak ngertiin cewek. Pertama, lu rebus air transparan secukupnya. Nah, habis itu lu tambahin minyak. Nah, kalau udin kagak usah lu tunggu minyaknya sampai larut dalam air, karena minyak dan air kan sama seperti kamu dengan dia, tidak mungkin bersatu. Nah, mohon maaf ini kepencet slow-mo. Tapi kali ini gue pengen bikin makaroni basah. Nah, habis itu lu tambahin garam dah biar tidak terlalu hambar seperti percintaan kalian. Kalau udah lembek-lembek letoy-letoy kayak begini, lu tirisin terus lu tumis kayak begini. Minyaknya gak usah banyak-banyak. Aduk, oseng, goreng, bimo. Nah, anjay jadi. Belum. Nah, sekarang, maaf offside. Nah, ini lu pindahin dulu ke wadah, terus tinggal dikasih bumbu. Nah, biar pedes kayak omongan gua pakai bumbu pedes dari ini, pedes alami ya teh dari Ayua. Lah kok muter-muter ngomongnya. Oke, pokoknya gitu dah. Nah, soalnya eta teh pakai cabe asli, bukan cabe-cabean yang dikeringin terus digiling. Yang paling penting sih pedesnya jos ganjos. Ini gua tambahin penyedap rasa lagi. Habis itu tinggal diaduk-aduk. Nah, ini sih gue tambahin saus keju lagi. Tapi pedesnya masih nampol cuy, dan aslinya cocok banget buat cemil-cemil. Jadi setelah sekian lama akhirnya gue nyoba ini kopi pakai kecap. Nah, sekaligus gue pengen ngasih tips yang gue tahu sedikit tentang perkopian. Oke lah, ini gue siapin dulu bahan-bahannya. Alat dodol. Kalau nggak ada timbangan nggak apa-apa, jangan nangis. Nih gue lagi sok keren aja. Juga biar followers gue yang dari divisi Orsus bisa mengikuti. Nah, gue saranin ini pakai kopinya jangan berampas. Masalahnya hidup kalian aja udah jadi ampas. Emang bercanda. Nah, ini yang penting di sini nih, dari info yang gue dapat, jadi dari rasa air juga tuh mempengaruhi buat rasa ke kopinya. Nggak kayak rasa cinta dia ke kamu boro-boro kuat, ada sedikit pun kagak. Airnya lagi dimasakin pakai api kompor, bukan api asmara. Nah, sebenarnya juga nggak usah sampai blebek cukup. Tapi ya udah. Oke, kenapa Nestle Pure Life? Jujur biasanya kalau misalnya gue ke minimarket, kalau beli air botolan pasti yang gue cari ini. Begini dah. Lu pada setuju kan kalau air kemasan itu rasanya teh beda-beda. Ada yang asam kah kayak hidup kalian, ada yang pahit kah kayak percintaan kalian. Nah, kalau menurut gue teh yang ini pas. Oke, ini udah gue mulai mau racik. Nah, persetan lah pakai timbang-timbangan. Abis lu pakein kecap, lu pakein es batu. Nah, tinggal masukin ke kopinya.
Oh iya, sepengetahuan gua banyak banget barista terkenal yang sering ngasih tahu kalau bikin kopi teh pakai air Nestle Pure Life yang ini. Nah, Udin, soal rasa lu cobain dah sendiri. Dan bener aja rasa kopinya juga jadi lebih pekat. Jadi udah jam 3, tapi gua kengidaman jiwa tos. Nah, alhamdulillah mampu buat ngorder. Cuma jam segini mah udah pada ditutup kayak pintu hatinya dia. Nah, makanya jadi ini gua mau bikin tapi pakai bahan apa dadanya aja di rumah. Mohon maaf ini nuang black pepper agak sedikit nafsu. Bumbunya black pepper sama kaldu jamur. Kalau nggak mampu boleh pakai garam. Udin kasih susu suprit, jangan produksi susu sendiri. Nah, kalau Udin tinggal lu kocok sampai enak. Ya iyalah kan kalau misalnya nggak nyampur nggak enak. Kalau Udin pengen gue bikin jadi es scramble egg. Cuma hasilnya rada berantakan kayak hidup. Nah anjay jadi belum rotinya mana dulu. Nah rotinya yang gue pakai roti tawar yang rada tebal. Kalau satu sisi Udin matang tinggal lu tata kayak rumah tangga. Mohon maaf ini telur dadarnya emang rada butek kayak gue. Keju slice terus juga kol. Pertanyaan gue yang dipakai jiwa tos itu apa sih kok manis-manis gitu? Sebenarnya bukan cara buatnya yang pengen gue tahu, lebih ke kok warnanya putih bening, rasanya rada manis-manis, jadi gue campurin mayones sama mirin yang gue pakai mirin halal ya. Kamu kapan dihalalin? Tinggal tutup rapat-rapat kayak pintu maaf, masak bentar, anjir. Jadi waktu itu gue ke salah satu toko kuenya artis. Menu ini satu lembar rotinya 25.000. Nah karena masak yang gak sesusah dapetin dia, ini gue buat biar followers gue dari divisi Orsus juga bisa buat. Cuma 3 bahan. Karena baterainya masih dingin kayak sikap dia, gue microwave dulu niat hati biar lulus seperti dia. Gak mampu beli baterai bisa nggak kak? Bisa diam tidak? Tuh kan jatuh, untung gak sesakit jatuh cinta. Iya namanya kan butter and sugar toast, bukan blue band and sugar toast. Sekarang biarin margarinnya dulu slow dancing in the dark. Nah kalau Udin lu tambahin gula kayak begini. Alhamdulillah kali ini semesta mendukung. Kedua belah insan dari gula dan butternya bisa melebur menjadi satu. Kalau Udin tinggal lu oles-oles elus-elus, nggak usah pakai remes-remes nanti kayak enakan. Anjay jadi. Belum, masak dulu lah dodol. Masak di teflon yang panas seperti hati saat melihat dia bersamanya. Masak di kedua belah sisi, jangan satunya doang karena bertepuk sebelah tangan tuh gak enak. Nah Udin gitu doang, walaupun bentukannya gak cantik seperti yang nonton, tapi bohong. Kalau mau garing tinggal dibanyakin gulanya. Juga roti yang dipilih yang rada tebel, jangan roti Jepang. Balik lagi masak fakir able with BH. Kali ini gue mau bikin telur kerigo, telur keriting, apalah itu penyebutannya terserah kalian. Nah ini gue mau siapin isiannya dulu. Pertama ada bawang jahat. Nah terus kalian yang diiris-iris. Nah terus pecahkan kedua telur kalian. Masukin bawang merah sama kalian, maksudnya cabe, sama kaldu jamur atau micin-micinan favorit kalian. Gue tambahin merica juga. Nah ini sabi ditambahin kornet, sosis atau apapun itu bila mampu. Nah pokoknya terus mengocok. Nah terus buat gorengnya minyaknya harus banyak, jangan kayak orang susah. Nah kalau takut kolesterol ini gue saranin ganti minyak goreng kalian jadi pakai minyak kelapa. Nah terus juga ini support buat petani lokal. Lihat dah minyaknya jernih kan, tidak seperti masa depan kalian. Nah selain jauh lebih sehat, minyak kelapa teh cocok buat deep fry soalnya titik asapnya teh tinggi. Buat salad dressing bikin harum, buat bikin sambal juga jadi gurih. Dan demi Alek ini pertama kali gue makan minyak kelapa, tapi gue langsung suka banget. Kenapa? Soalnya teh bukan kelapa banget. Iya kan emang minyak kelapa. Tapi harumnya sampai ke makanannya juga. Asli ini cocok banget buat bokap gue yang kolesterolnya tinggi. Nah anjay beneran jadi. Makannya pakai kecap sama nasi anget dan telurnya juga garing. Nggak berasa ya 2020 udah mau berakhir aja. Jangan pakai rasa, nanti baper terus ditinggal. Nah ini gue pengen bakar-bakar daripada di luar ya kan lagi begini. Nah ini agak beda nih sedikit bakar-bakarnya. Dari bahan-bahan masih normal nih, sampai sini gue bingung. Kak Dimas kok bikin bumbu basting 16 tahun tinggal ditambun biasanya pakai kecap doang. Bahan-bahan yang tadi dibuat sate. Nah bahan-bahannya sesuaiin aja sama kemiskinan kalian. Biar berasa dan berkesan seperti tahun 2020 ini. Oh ya thank you ya, semenjak menghina kalian 2020 gue jadi berkesan. Ini dibumbuin pakai ini ya bumbunya. Grillannya juga ini udah siap. Acara manggangnya sama aja. Cuma di sini bedanya Kak Dimas pakai alat grillan yang 4 juta, gue biasanya pakai alat grillan yang 15.000. Nah terus ini di tengah jalan dibasting lagi pakai butter yang udah dikasih bawang-bawangan tadi. Kata Kak Dimas juga begitu biar nanti kayak wus keluar api gitu panggangannya. Nah kalau yang satu ini pengen gue bumbuin pakai bumbu secara normal. Terus tinggal di grill. Nah anjay jadi. Tadi juga udah goreng kalian. Nah kasihan udah pada capek-capek masak. Nah sekarang pengen gue siapin minum buat mereka. Emang paling ngepas sambil ngeteh. Nah ini gue siapin dulu ke gelas, baru dah gue bagi-bagiin. Nah karena gak mampu beli es batu, ini juga ada yang gue bagiin langsung dalam botolannya aja. Parah sih akhir tahun gini bakar-bakar bareng, terus ditemenin sama teh pucuk harum. Emang sabi banget sih. Nah terus kalau habis jadi kayak orang susah, tinggal refill aja. Oke, ide bisnis makanan murah buat kalian yang mengeluh miskin tapi tidak ada kerjanya. Sadar nih miskin tapi kerjanya rebahan doang sambil ngehalu. Yuk, bisa diam tidak, ngeluh doang, ayo usaha. Oke, pertama kalian cari toko makanan yang open reseller. Nah kalau kalian gak punya platform, bismillah aja dulu, yang penting usaha ke tetangga, teman, ataupun ke lagi ngumpul keluarga nih. Yang penting dari mulut ke mulut. Nah kalau nggak mau rugi juga kalian bisa sistem PO. Nah ini gue mau ngasih review jujur salah satu all shop yang open reseller. Ini sih menurut gue murah dan worth it.
Overall dari 5 menu itu gue suka 3 ini. Yang pertama teh ada bolen, tapi isinya smoke beef. Unik, bukan tidak seperti kamu yang gitu-gitu aja. Jadi lu kayak makan risol tapi pakai kulit bolen. Nah yang kedua teh yang ini, yang almond nautilus. Nah kelihatannya kopong kan kayak dengkul lelaki, tapi asli ini adonannya lembut banget kayak omongan gue. Terus isiannya kelapa, lihat tuh kelapanya banyak banget gak kayak mau sama kalian. Terus ini ada bolen choco crunchy. Buat yang suka coklat sama pisang ini wajib sih. Pakai coklat lele terus ada parutan coklatnya. Pisang yang mereka pakai juga enak. Gua baru sadar coklatnya di situ, crunchy-nya atau garingnya di konten gue karena gue nggak dapet krenyes-krenyesnya. Nah menu lainnya ada banana roll sama bolen ori. Rasanya oke kayak bolen, gak ada yang aneh, nggak keras juga kayak adonan bolen biasanya. Lah ini empuk banget asli, karena terlalu empuk dan fluffy juga untuk ukuran bolen, jadi bolennya teh kurang oke pokoknya gitu dah. Yang mau reseller monggo, yang mau konsumsi pribadi juga monggo, karena menurut gue ini worth it.